Tuhan mau kita, ibadah kita berkemenangan, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Firaun berkata ibadah nggak perlu sungguh-sungguh, karena Firaun tahu ketika umat Tuhan beribadah sungguh-sungguh, maka kemenangan pasti akan didapatkan. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Baik, salam Bapak Ibu saudara terkasih, selamat pagi. Buat pagi ini, hari ini saya yakin kita akan diberkati Tuhan melalui ibadah kita Miracle Morning. Siapkan hati Bapak Ibu untuk diberkati Tuhan. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan satu pujian kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa Bapak firman Tuhan ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang esa, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini Tuhan kami boleh menghampiri tahta-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon berkat-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dan urapi firman-Mu, urapi hamba menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya boleh sampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema ibadahmu kunci kemenanganmu. Saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab silakan buka, bisa juga di HP-nya ada Alkitab. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya katakan tadi temanya adalah ibadahmu kunci kemenanganmu. Mengapa banyak orang gagal saudara kasih Tuhan? Karena ibadahnya yang tidak benar, tidak pas, atau ibadahnya tidak sungguh-sungguh.
Kemenangan bangsa Israel terletak pada ibadahnya kepada Tuhan. Ketika umatnya keluar dari Mesir, hanya satu tujuan, yaitu untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Ya, ketika mereka mengalami satu masalah, banyak di Alkitab mencatat, saudara kasih Tuhan, ketika umat Tuhan diserang atau dianiaya, mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan menolong. Tuhan menolong mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Beribadah itu adalah suatu kegiatan mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi firman Tuhan berkata ibadah mengandung janji. Bapak Ibu diberkati Tuhan, iblis tidak dapat lagi mengelabui orang percaya dengan mengatakan bahwa ibadah itu tidak ada gunanya, sehingga ia membiarkan orang percaya beribadah tapi mengikuti ibadah modelnya Firaun. Itu sekarang ini kita akan lihat apa itu model ibadah Firaun. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 8 ayat 28, dan bila kita merenungkan ini hingga setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Keluaran pasal 8 28 dikatakan seperti ini. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Inilah model ibadahnya Firaun, yaitu beribadah tapi jangan pergi jauh-jauh, kata Firaun. Saudara kasih Tuhan, atau boleh beribadah tapi jangan sungguh-sungguh. Itulah maksud daripada apa dikatakan oleh Firaun ini. Beribadah segera beribadah, pergi beribadah dengan jarak tidak terlalu jauh, sama saja beribadah di bawah pengawasan dan kuasa Mesir. Hadir sekedar hadir, mendengar firman sekedar saja, masih berada di sekitar Mesir, yang secara alegoris artinya masih bercampur baur dengan cara-cara duniawi. Seperti apa saudara kasih Tuhan? Yang masih kompromi kepada dosa, yaitu berbuat perkara-perkara dosa, minuman keras, berkata-kata kotor, kembali kepada kebiasaan lama. Itu caranya ibadahnya Firaun. Kalau Tuhan mau kita, ibadah kita berkemenangan, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Firaun berkata ibadah gak perlu sungguh-sungguh, karena Firaun tahu ketika umat Tuhan beribadah sungguh-sungguh, maka kemenangan pasti akan didapatkan. Amin. Kemenangan pasti akan beroleh. Yang kedua, apa model Firaun? Dalam Keluaran pasal 10 ayat 11 dikatakan di sini, saudara kasih Tuhan, bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun kembali mengizinkan mereka beribadah, tapi jangan dikatakan di sini, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Hanya laki-laki. Dengan kata lain, dikatakan boleh beribadah, tapi tidak perlu semua. Tidak perlu semua. Kelompok tertentu saja yang diprioritaskan. Masalah, misalnya hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu saja. Maka terkadang di gereja yang paling banyak itu adalah kaum wanita di gereja. Itu fakta. Yang paling banyak itu di gereja itu adalah kaum ibu yang paling banyak di gereja. Entah kenapa kaum bapak itu terkadang minim di gereja. Padahal kalau kita mau menang dalam ibadah kita, kita harus beribadah semuanya. Bapak, suami, istri, dan anak harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Mesir atau orang dunia atau dikehendaki oleh setan, yaitu beribadah nggak perlu semua. Ya cukuplah istriku saja wakil di gereja, atau cukuplah anakku saja wakil di gereja. Nggak seperti itu. Saudara takkan pernah mengalami kemenangan. Saya katakan tadi, ibadahmu kunci kemenanganmu, dan kita perlu itu. Setan gemetar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dia tahu benar itu. Makanya saudara kasih Tuhan, Joshua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Itu kata Joshua. Joshua pasal 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau setan mengendakinya, ya beribadah itu tidak semua. Ya, contoh saya katakan, saya ulangi sekali lagi, itu ada suami berkata, cukuplah istri ke gereja, cukuplah anak ke gereja. Padahal Tuhan mau di mana ada kesehatian, kesanalah Tuhan mencurahkan berkatnya. Yang berikutnya, bagaimana model orang Firaun untuk kita beribadah? Keluaran pasal 10 ayat 24-nya dikatakan seperti ini. Ayat 24-nya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan,
hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut berserta. Kembali Firman berkata, silakan beribadah kau, suami, istri, dan anak-anakmu silakan. Tapi dombamu, kambingmu, ternakmu jangan ikut beribadah. Dengan kata lain, boleh beribadah asalkan dengan tangan kosong. Itu caranya setan, hingga ibadah kita tidak berkemenangan. Padahal ibadah kita, Alkitab berkata, jangan hampiri tahta Tuhan dengan tangan hampa. Beribadah dengan tangan kosong, tidak usah memakai korban, tidak usah ada persembahan hidup bagi Tuhan, tetapi tidak usah dengan semua milik kepunyaanmu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 23 ayat 15, jangan hampiri tahta Tuhan dengan tangan hampa. Apakah Tuhan kekurangan materi? Tidak. Tapi itulah kunci kerajaan surga. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan apa yang ada pada kita. Kalau saudara belum menang, periksa ibadahmu, apakah sudah benar? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu arti ibadah? Sampai kita mencek ibadah kita benar atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itulah definisi ibadah. Banyak orang kalau ditanya, kamu sudah beribadah? Oh sudahlah Pak Pendeta. Apakah benar ibadahnya? Kalau kita belum mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, engkau belum beribadah yang sesungguhnya. Jadi melalui Miracle Morning ini, mari kita perbaharui ibadah kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya yakin Alkitab berkata yang saya baca di awal tadi, bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hari ini berkat Tuhan, untuk yang akan datang, untuk yang akan datang itulah kekekalan. Arti kata 1 Timotius pasal 4 berkata, ada jaminan hari ini dan kekekalan. Yang paling utama itu adalah kekekalan, surga. Itu yang paling utama, suruh kasih Tuhan. Jadi mari kita bangun diri kita, ibadah kita setiap hari kepada Tuhan. Mari ajak para bapak-bapak, para ibu-ibu, mari ajak anak-anak kita beribadah kepada Tuhan setia walau masa-masa yang sukar ini. Demikian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amen. Dimanapun mereka berada, yang di rumah, di tempat kerjaan, yang sedang berjualan, yang sedang di rumah sakit Tuhan, yang di instansi pemerintahan Tuhan. Bapa-Mu berdoa, berkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Mari kalau jamah Tuhan, biarlah firman-Mu Kau hidupkan di hati mereka, hingga setiap umat-Mu boleh membangun diri mereka dalam ibadahnya kepada Tuhan. Terpujilah Kau Bapa di sorga, berkatilah Tuhan Yesusku. Baik kaum milenial Tuhan, orang-orang muda juga mari Kau berkati Tuhan. Mari Kau pakai orang-orang muda menjadi alat Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Biarlah melalui ibadah Miracle Morning ini ada mujizat Tuhan kami alami, ada kuasa Tuhan terjadi kehidupan kami. Kami dipulihkan, umat-Mu yang mendengarkan dipulihkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang miskin diperkaya sebagaimana janji Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.